Shalom dari studio Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Sebelum kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga, mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, ketika kami akan mempelajari firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat, kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca, ketika kami mempelajari, ketika kami mendengar, kami boleh mengerti dan kami boleh praktekkan dalam hidup kami. Bersama-sama dengan kami dalam pelajaran sekolah Sabat ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pelajaran yang ketiga dengan judul Tuhan berkuasa. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dari hari ke hari. Jadi saudara-saudara pastikan di jemaat masing-masing di mana kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat. Dan kita telah mempelajari pelajaran sekolah Sabat dari hari ke hari. Mari kita lihat pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga di triwulan yang pertama ini, di mana dengan judul Tuhan berkuasa. Hari Minggu kita akan mempelajari Tuhan telah menciptakan kita. Hari Senin kita akan mempelajari Tuhan adalah Raja. Hari Selasa kita akan mempelajari Tuhan adalah Hakim. Hari Rabu dan Kamis kita akan mempelajari selalu mengingat janjinya dan kesaksian-Mu sangat teguh. Nah, mari kita lihat pelajaran sekolah Sabat ini. Ayat tema yang sudah dipilih oleh penulis dalam pelajaran sekolah Sabat ini terdapat dalam Perjanjian Lama dalam Mazmur pasal 93 ayat yang pertama. Ayat ini berkata, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Saudara-saudara, dalam pelajaran ini, pelajaran yang ketiga dengan judul Tuhan berkuasa, ada beberapa sumber Alkitab yang menjadi penopang dalam pelajaran ini. Di dalam kitab yang pertama kita bisa lihat atau kita baca dalam Mazmur pasal 8. Kemudian yang kedua dalam Mazmur pasal 100. Yang ketiga dalam Mazmur pasal 97. Kemudian dalam Mazmur pasal 75 dan dalam Mazmur 105 ayat 7 sampai yang ke-10 dan kitab Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Kemudian yang terakhir dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10. Kita akan melihat, kita akan mempelajari ringkasan pelajaran ini. Saudara-saudara, ada beberapa poin yang saya ingin jelaskan dalam ringkasan ini. Poin yang pertama dalam pelajaran ini adalah bahwa ada 5 aspek kedaulatan Allah dalam kitab Mazmur. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah landasan kedaulatan Allah didasarkan pada penciptaan. Saya ulangi. Jadi landasan kedaulatan Allah didasarkan pada penciptaan. Nah, apa yang disebutkan? Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat 26, di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Kemudian, apalagi? Dan manusia, saya dan saudara-saudara. Kemudian dasar yang kedua, poin yang kedua dikatakan bahwa atas dasar kebenaran Alkitab ini berbagai mazmur menyatakan bahwa Yahweh adalah penguasa seluruh dunia dan bangsa-bangsa. Aspek yang ketiga adalah kedaulatan Tuhan terjalin dalam karyanya sebagai hakim. Kemudian dasar yang ketiga adalah sebagai hakim Allah turun tangan untuk bangsanya karena perjanjiannya dengan mereka. Kemudian yang terakhir,
Dasar yang kelima adalah setia pada peraturan perjanjian ini karena hukum perjanjiannya adalah dasar dari kerajaannya. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah 5 aspek kedaulatan Allah dalam kitab Mazmur. Nah, mari kita lihat poin yang berikut atau poin yang kedua dalam pelajaran ini adalah atas dasar kebenaran Alkitab kepada umat, dengan kata lain berbagai mazmur di mana menyatakan bahwa Yahweh adalah penguasa seluruh dunia. Dalam poin-poin ini kalau kita lihat di mana kedaulatan Tuhan terjalin dalam karyanya sebagai hakim. Sebagai hakim Allah turun tangan untuk bangsanya. Bahkan kalau kita lihat saudara-saudara, dalam poin-poin ini mengatakan bahwa di mana sebagai hakim ya, ia setia pada peraturan perjanjian karena hukum perjanjiannya adalah dasar dari kerajaannya. Nah, kalau kita melihat dalam poin-poin berikut, di mana kita lihat di dalam Mazmur pasal 8, di sana dikatakan bahwa bagaimana menjadi 2 ide utama dalam pelajaran ini, di mana Allah adalah sang pencipta dan manusia adalah puncak pencapaian penciptaannya. Kemudian kita lihat dalam poin berikut juga dikatakan bahwa konsep-konsep ini ditulis di awal dan di akhir Mazmur di baris yang sama, yang dikenal sebagai inklusio. Ya Tuhan, kalau kita lihat dalam Mazmur 8 ayat 2 dan ayat yang ke-10 dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara-saudara, sangat luar biasa dalam pelajaran ini kalau kita melihat bagaimana kitab Mazmur menggambarkan di mana Allah itu adalah Allah yang sangat luar biasa, adalah Allah yang berkuasa. Nah, oleh sebab itu pada saat ini kalau kita melihat dalam ringkasan ini, saudara-saudara, dalam poin yang kita akan belajar ada 3 poin yang terakhir sebagai penutup, di mana dalam hubungan perjanjian, perintah adalah pedoman yang mencerahkan pemahaman kita dan memungkinkan kita untuk menikmati hubungan sang pencipta sebagai raja dan sebagai hakim kita. Yang kedua, poin yang kedua yang terakhir, Taurat melibatkan ide mengajar lebih dari ketentuan. Itulah alasan kitab Mazmur menggambarkan hukum Allah sebagai harta tak ternilai harganya, yang lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Itu ada dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-11. Dan poin yang terakhir sebagai penutup adalah berada di bawah perjanjian Allah berarti untuk menikmati hubungan dekat dengan ketuhanan. Saudara-saudara, inilah ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga dengan judul Tuhan berkuasa. Kiranya kita dapat memahami dengan benar, sehingga lewat pelajaran sekolah Sabat ini kita akan mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang telah menciptakan kita, bahwa Allah adalah sebagai raja, bahwa Allah sebagai hakim, dan Allah memegang akan janjinya, dan yang terakhir Allah itu punya ketetapan
atau sangat teguh dalam pegangannya. Oleh sebab itu pada saat ini, marilah kita sebagai ciptaannya, sebagai manusia, mari kita menyembah Allah. Oleh karena Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tutup pelajaran ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga. Dalam pelajaran sekolah sahabat ini, di pelajaran yang ketiga, kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Biarlah lewat pelajaran ini kami boleh memahami dengan benar. Dan kami boleh mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kami dapat mempraktikkan dalam hidup kami adalah ajaran-ajaran yang benar, yang memberikan kekuatan iman bagi kami. Teristimewa, kami tetap setia pada yang benar. Kami tetap setia dalam pelayanan. Kami tetap setia sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.